Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbaharui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan berikut informasinya untuk Anda. Ribuan warga Jakarta dan sekitarnya memadati area keberangkatan stasiun KCIC Halim, Makassar, Jakarta Timur. Mereka berbondong-bondong melakukan perjalanan menuju kawasan Bandung, Jawa Barat. Libur panjang akhir pekan dan Tahun Baru Imlek 2026 dimanfaatkan warga dengan cara berlibur ke wilayah Bandung, Jawa Barat. Warga menggunakan kereta cepat Wus. Pada momen ini jumlah penumpang meningkat dibandingkan hari normal. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC sebagai operator kereta cepat Jakarta-Bandung alias Wus mencatat ada lonjakan penumpang hingga 25% pada periode libur panjang Imlek dan menjelang Ramadan. General Manager Corporate Sekretari KCIC Eva Kairunisa melaporkan sepanjang 13 hingga 17 Februari 2026 jumlah penumpang Wus mencapai 24.000 hingga 25.000 penumpang per hari. Khususnya pada Sabtu 14 Februari 2026 jumlah penumpang mencapai sekitar 25.678 orang. Eva menuturkan peningkatan ini didorong tinggi mobilitas masyarakat selama libur panjang serta berbagai promo tiket yang tersedia melalui beragam kanal penjualan online. Momentum libur panjang dan kemudahan akses pembelian tiket melalui berbagai platform turut menjadi faktor utama peningkatan volume penumpang. Pada Minggu 15 Februari 2026, Wus melayani sebanyak 21.000 penumpang ke berbagai tujuan. Hingga Senin pagi 16 Februari 2026, tiket terjual mencapai 9.000 tiket dan akan terus bertambah sampai keberangkatan terakhir pukul 9:30 malam. Sekitar 80% transaksi tiket Wus dilakukan melalui kanal online. Manajer Corporate Communication KCIC Emir Monti memprediksi jumlah penumpang akan mengalami peningkatan hingga pemberangkatan terakhir pada malam hari. Ya, KCIC mencatat adanya lonjakan penumpang kereta cepat Wus pada momen libur panjang akhir pekan Tahun Baru Imlek kali ini. Pada Sabtu tanggal 14 Februari 2026 kemarin, jumlah penumpang Wus mencapai 25.678 penumpang dalam satu hari. Angka tersebut meningkat sekitar 15 sampai dengan 20% jika dibandingkan rata-rata akhir pekan biasanya yang umumnya berada di kisaran 20 sampai 21.000 penumpang per hari. Memasuki Minggu, tanggal 15 Februari 2026, hingga pagi hari ini tercatat lebih dari 11.000 tiket yang telah terjual dan jumlahnya diprediksi akan mencapai 23.000 penumpang dalam satu hari hingga keberangkatan terakhir. Peningkatan ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tetap tinggi terhadap layanan Wus di momen periode libur panjang kali ini. Selain untuk dimanfaatkan berlibur, peningkatan perjalanan juga didorong oleh masyarakat yang memanfaatkan momen ini untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat sebelum memasuki bulan Ramadan. Di sisi lain, dekorasi bernuansa Imlek menjadi bentuk apresiasi terhadap keberagaman budaya sekaligus menciptakan pengalaman perjalanan lebih berkesan bagi penumpang. Dari Jakarta Timur, Nandityo, Berita Nasional TV. Pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny disebut-sebut tewas akibat racun. Racun tersebut dikembangkan dari zat diambil dari katak panah sangat langka. Hal ini terungkap dalam pernyataan Inggris dan sekutu-sekutu Eropa. 2 tahun usai kematian Navalny di koloni penjara Siberia, Inggris dan sekutunya menyalahkan Kremlin sebagai pihak bertanggung jawab. Pemerintah Inggris melalui kantor Kementerian Luar Negerinya atau Foreign Office menyatakan pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny tewas akibat racun yang dikembangkan dari toksin katak panah atau dart frog. Kesimpulan berdasarkan analis sampel material ditemukan pada jasad Navalny. Sebelumnya otoritas Rusia secara konsisten membantah terlibat dalam kematian tokoh oposisi tersebut. Foreign Office menegaskan tidak ada alasan medis atau lingkungan yang wajar atas ditemukannya toksin epibatidin dalam tubuh Navalny yang selain sebagai upaya pembunuhan yang disengaja. Dilansir dari Sky News pada Senin 16 Februari 2026, berbicara dari konferensi kematian Munich, Menteri Luar Negeri Yevgeny Koper mengatakan hanya pemerintahan Rusia memiliki sarana, motif, dan kesempatan menggunakan racun tersebut saat Navalny dipenjara di Rusia. Koper sempat bertemu dengan istri Navalny, Yulia Navalnaya, di konferensi akhir pekan ini. Dilaporkan BBC pada Minggu 5 Februari 2026. Koper mengatakan Rusia memandang Navalny sebagai ancaman. Menurut Koper, racun ini bisa ditemukan secara alami pada katak panah beracun di alam liar di Amerika Selatan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan tekad Navalny untuk mengungkap kebenaran meninggalkan warisan yang abadi. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menerangkan negaranya memberikan penghormatan kepada Navalny
yang menurutnya dibunuh karena perjuangannya untuk Rusia yang bebas dan demokratis. Navalny merupakan seorang aktivis anti korupsi dan pemimpin oposisi Rusia yang paling vokal. Ia meninggal mendadak di penjara pada 16 Februari 2024 pada usia 47 tahun. Sebelumnya pada tahun 2020, ia diracuni dengan agen saraf Novichok. Ia menjalani perawatan di Jerman dan ditangkap di bandara saat kembali ke Rusia. Istri Navalny, Yulia Navalnaya, konsisten berpendapat suaminya tewas akibat keracunan saat menjalani hukuman penjara di koloni penjara. Pada September 2025, Navalnaya mengatakan analis sampel biologis diselundupkan dan dilakukan laboratorium di dua negara menunjukkan suaminya dibunuh. Presiden Rusia Vladimir Putin sebulan setelah kematian Navalny menyatakan bahwa kepergian seorang selalu merupakan peristiwa yang menyedihkan. Pada saat kematiannya, Navalny telah dipenjara selama 3 tahun atas tuduhan palsu dan dipindahkan ke koloni penjara. Menurut laporan Rusia, Navalny berjalan-jalan sebentar di koloni penjara Siberia, tempatnya ditahan. Ia sempat merasa tidak enak badan dan kemudian pingsan hingga tidak pernah sadar. Ya, demikian berita nasional terkini. Saya Restulan dari pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.